Anies masuk ke TikTok dengan Anies Bubble, nggak pakai belanja, 12,7 juta dalam hitungan hari. Mengerikan kan? Jadi pertanyaan, yang belanja kemarin buat apa? Dalam hitungan, ya kan cuma 3 kali ya live TikTok. Iya, 1, benar. 2, 3. Hanya tanggal 28 Desember, 29 tanggal 1 gitu. Pick up-nya udah 12,7 juta. Itu menggetarkan semua orang yang mengklaim jago di dunia digital selama ini. Ya, kedua adalah menganggap bahwa anak-anak Gen Z atau milenial ini orang-orang yang tidak kritis dan bisa dimobilisasi dengan mudah dan menerima politik simbolik. Apa itu politik simbolik? Dengan meletakkan Gibran sebagai cawapres dianggap simbolik mewakili mereka. Ternyata tidak, gitu loh. Ternyata tidak, gitu kan. Ini ada cerita dari mulut ke mulut nih. Gua punya sahabat lama, El Prisdat. Orang yang paling terkenal pada era reformasi. Hari ini dia entah kemana, yang pasti El Prisdat ini pernah menjadi komisaris TVRI ya. Bos TVRI kan bos? Iya. Sudah 5 tahun yang silam gitu ya. Lebih 5 tahun yang silam. Bos, hampir 10 kita tahun yang silam. kita ini yuk kita ngomong-ngomong soal itu. 3 kandidat kemarin yang berdebat yang cukup mengundang perhatian publik. Bahkan ada yang nangis-nangis, ada yang ini dan segalanya. Tapi kita bahas dari ini. Ini kita mau diskusi soal Anies nih, soal Anies. Bos, gimana bos menurut Dato' El Prisdat mengenai Anies ini bos? Ini fenomena Anies nih yang kita mau bicarakan nih. Jadi kalau melihat Anies itu namanya disruption. Disruption itu apa? Disruption politik. Iya, kalau Renal Kasih menyebutnya cracking zone. Dia bikin patahannya sendiri. Jadi patahan itu artinya apa? Sebuah mekanisme pasar yang diganggu akan menemukan celahnya untuk dipatahkan. Jadi Anies itu disruption itu begini. Tahu kenapa online muncul? Karena transportasi konvensional mahal. Gitu kan? Ya, saya mau mengatakan ini, kenapa Anies tiba-tiba punya forum Desak Anies? Karena mengumpulkan massa di gedung-gedung mahal. Ya, gitu kan? Ya. Kenapa tiba-tiba Anies bisa mendekat ke rakyat tanpa keluar duit? Karena selama ini yang jadi calon presiden kaya dan orang menerima duit. Belum tentu semua orang menerima senang. Jadi Anies itu mendisrupt semua mekanisme politik yang sudah dipertahankan oleh elit untuk kepentingannya. Anies membatalkan itu. Jadi dia mematahkan pemahaman politik publik yang bisa diperdaya selama ini dengan cara dia. Misalnya apa? Kalau pemimpin politik datang, misalnya ada seksi masa kan, memastikan gedungnya penuh dulu. Kalau dalam dagang itu namanya supply chain-nya terlalu panjang. Balihonya dulu, terus diatur lagi penanyanya, di-create lagi namanya feeder-feedernya atau ghost shopper kalau bahasa marketing itu. Pembeli hantu mempengaruhi pembeli yang sebenarnya. Nah, bahasa politik namanya buzzer-buzzer. Tapi lama-lama kan kepalsuan ini disadari gitu. Nah, Anies membongkar itu semua. Misalnya begini, debat KPU nggak ada level buat Anies. Kenapa? Dia punya forum Desak Anies di pasar, di warung, di mana dihadapin. Nggak ada teksnya. Siapa yang sanggup menghadapi itu? Sejauh ini tidak ada kandidat lain yang sesanggup dia menghadapi pertanyaan cacian makian itu. Dia cool loh. Dan gilanya jawaban dia brilian, suka nggak suka gitu. Iya, jadi ada fenomena Anies nih. Jadi misalnya begini. Sebelum ini disinggung-singgung ya, saya lupa datanya, tapi beberapa saat yang lalu, mungkin sebulan sebelum inilah ya, bahwa belanja digital paling besar itu 02. Iya kan? Ya. Kemudian 03, baru 01. Ramai sekali. Tapi begitu Anies masuk ke TikTok dengan Anies Bubble, nggak pakai belanja, 12,7 juta. Dalam hitungan hari. Mengerikan kan? Jadi pertanyaan, yang belanja kemarin buat apa? Dalam hitungan, ya kan cuma 3 kali ya live TikTok. Iya, 1, benar. 2, 3. Hanya tanggal 28 Desember, 29 tanggal 1 gitu. Pick up-nya udah 12,7 juta. Itu menggetarkan semua orang yang mengklaim jago di dunia digital selama ini. Ya, kedua adalah menganggap bahwa anak-anak
Gen Z atau milenial ini orang-orang yang tidak kritis dan bisa dimobilisasi dengan mudah dan menerima politik simbolik. Apa itu politik simbolik? Dengan meletakkan Gibran sebagai cawapres dianggap simbolik mewakili mereka. Atau tidak gitu loh. Ternyata tidak gitu kan. Enggak semua kan. Buktinya Anies oke aja tuh. Malah Anies dinobatkan sama K-popers sebagai abah gitu. Itu disruption. Jadi disruption itu terjadi kalau mekanisme alamnya didistorsi begitu jauh. Politik kita kan penuh distorsi. Secara pencalonan, secara rekrutmen, belahan politiknya kan distorsi semua. Jadi buat saya untuk yang satu itu berarti Bos, untuk yang satu itu berarti emang Anies dalam satu poin itu saja Anies sudah unggul ya. Satu. Yang kedua, Anies ini otentik, Bos. Ada lagi coba. Dia punya basis pemikiran yang kuat tentang apa yang dia sampaikan. Misalnya apa? Dia menanggapi IKN 400-an triliun. Terus dia mengatakan mengupgrade kota baru. Diketawakan kan? 40 kota. Diketawakan kan? Ingat loh ya, tadi malam debat di Kadin, dia menyampaikan hal yang sama dengan elaborasi lebih jauh. Dan Kadin happy. Jadi artinya apa? Rasional itu barang. Daripada kamu cemplungin duit ke hutan belantara nggak ada penduduknya 400 triliun, mending upgrade 10 kota masing-masing 40 triliun dan sudah ada marketnya. Investornya bisa masuk, kehidupannya bisa berkembang. Jadi apa yang dia omongkan tuh bukan sekedar jawaban bersilat lidah karena ditanya. Dia punya basis pemikiran yang kuat tentang itu gitu. Otentik kan dia. Otentifikasi itu barang penting, Bos. Karena menunjukkan bobot, menunjukkan konsistensi, menunjukkan arah yang dia mau tuju. Gitu. Ya kan? Jadi buat saya ya integritas, kemampuan otentifikasi dan disruption-nya itu gabungan yang tidak bisa dengan mudah diikuti atau ditiru gitu.